Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi dengan Umi. Kali ini Umi mau membagikan materi tentang titik berat, yang mana materi ini sahabat pelajari pada kelas 12 SMA. Tetap bersama Umi dengan moto belajar fisika asyik. Apa yang sahabat dapatkan dari video ini? Yang pertama, sahabat akan mendapatkan pengertian tentang titik berat. Yang kedua, sahabat dapat menentukan titik berat untuk benda satu dimensi. Sahabat dapat menentukan titik berat untuk benda dua dimensi. Dan yang terakhir, sahabat nantinya juga dapat menentukan titik berat untuk benda tiga dimensi. Yang pertama, kita lihat pengertian dari titik berat. Titik berat artinya adalah titik keseimbangan suatu benda, baik itu benda dalam satu dimensi atau panjang, baik benda dalam dua dimensi, yaitu dengan keseimbangan luas, atau dalam bentuk volume. Titik berat ini dapat ditentukan berdasarkan sebaran massa partikel benda yang masing-masing memiliki berat tertentu. Titik berat terletak pada titik di mana resultan momen gaya dari gaya gravitasi partikel berjumlah 0. Ketika momen gaya yang bekerja pada benda ini bernilai 0, hal ini menunjukkan bahwa benda dalam keadaan seimbang. Artinya, titik berat terletak pada satu titik dari benda yang apabila titik itu ditumpu, maka benda akan mengalami keseimbangan. Untuk benda yang simetris, titik potong terletak pada perpotongan garis-garis sumbu simetrisnya. Sebagai contoh, persegi panjang. Nah, keduanya memiliki titik berat yang terletak pada perpotongan dua sumbu simetrisnya atau pada perpotongan dua diagonalnya. Selanjutnya kita lihat bagaimana menentukan titik berat benda satu dimensi. Di sini Umi akan membagikan beberapa bentuk benda. Yang pertama yaitu berupa batangan atau garis lurus, di mana letak titik beratnya berada di setengah panjangnya. Yang kedua, berbentuk busur lingkaran. Berbentuk busur lingkaran, maka letak Y0-nya sama dengan panjang tali busur dibagi dengan busur AB dikali dengan R. Nah, jika dia merupakan suatu sistem dengan arti kata dia terdiri atas beberapa batangan atau benda, di sini kita dapat menentukan titik beratnya dengan persamaan X, titik berat pada sumbu X, XG sama dengan L1X1 ditambah L2 dikali X2 ditambah L3 dikali X3 dan seterusnya dibagi dengan L1 tambah L2 ditambah L3. Dan titik berat pada sumbu Y atau kita kenal selanjutnya dengan YG, nilai YG sama dengan L1Y1 ditambah L2 Y2 dan seterusnya dibagi dengan L1 ditambah L2 dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat menentukan titik berat benda dua dimensi. Pertama, jika dia satu benda, perhatikan. Tadi Umi sudah berikan bahwa untuk persegi dan persegi panjang, karena dia simetris, maka titik beratnya berada pada perpotongan diagonal.
Atau X0-nya akan sama dengan setengah sisi dan Y0-nya juga akan sama dengan setengah sisi. Untuk segitiga Y0-nya berada 1/3 tinggi. Untuk jajaran genjang, Y0-nya berada di setengah tinggi. Dan untuk juring lingkaran, Y0-nya akan sama dengan 2/3 R dikali dengan tali busur AB per busur AB. Sementara untuk setengah lingkaran, Y0-nya akan sama dengan 4R per 3V. Nah, jika sistem itu terdiri atas beberapa benda, ingat benda 2 dimensi, maka persamaan titik beratnya X akan sama dengan A1X1 ditambah dengan A2X2 dan seterusnya dibagi dengan A1 ditambah A2. Untuk Y-nya, Y0 atau selanjutnya YG akan sama dengan A1Y1 ditambah A2Y2 ditambah dan seterusnya dibagi dengan A1 ditambah A2, di mana arti dari X1 adalah titik berat untuk bidang 1. Nah, perhatikan ya, kita membahas bidang yang terdiri atas beberapa. Jadi, X1 artinya titik berat untuk bidang 1. X2 titik berat untuk bidang 2. A1 untuk luas bidang 1 dan A2 adalah luas untuk bidang yang kedua. Nah, kita lihat contoh soal. Contoh soalnya, tentukan letak titik berat bangun berikut terhadap alasnya. Perhatikan, di sini Umi hitamkan terhadap alasnya. Terhadap alasnya itu menandakan yang ditanyakan adalah YG. Yang ditanyakan di sini adalah YG karena acuannya adalah alas. Nah, berarti bidang yang Umi berikan ini terdiri atas 2 bidang, yaitu persegi dan segitiga. Nah, di sini Umi bagi. Oke. Persegi Umi anggap bidang pertama dan segitiga Umi anggap bidang kedua. Nah, dari gambar ini dia tinggi segitiga. Nah, kita jawab persis seperti tadi. Dimulai dari bidang 1. Bidang 1 dia merupakan persegi, dia memiliki panjangnya adalah dia persegi ya. Persegi, dia memiliki sisinya sama dengan 90 cm. Maka X1 akan sama dengan setengah dari 90, yaitu 45. Dan Y1 juga setengah dari 90, juga 45. Bidang kedua dia segitiga. Segitiga yang memiliki alas 90 dan tingginya juga 90. Berarti di sini kita punya X2, titik beratnya berada di setengah alas. Berarti setengah kali 90 yaitu 45. Selanjutnya Y2, hati-hati karena acuan kita adalah alas. Otomatis di sini 1/3 dari tinggi segitiga ditambah dengan 90 karena yang diminta acuannya adalah alas. Ini berarti 1/3 kali tinggi kita 90 ditambah 90. 90 bagi 3 ini 30, kita dapatkan 120 cm. Karena di soal hanya meminta titik berat terhadap alasnya, berarti hanya YG. Nih, maka kita gunakan Y1, A1,
Y1 ini YG akan sama dengan Y1A1 ditambah Y2A2 per A1 ditambah A2. Ini persamaan yang akan kita gunakan. Nah, kita masukkan. Maka YG sama dengan Y1A1. Y1-nya 45. A1-nya, kita hitung. A1 sama dengan sisi kali sisi. Berarti di sini 90 dikali 90. Biarkan seperti itu. Ini A-nya 90 kali 90. Y1A1 ditambah dengan Y2A2. Y2-nya 120. Luasnya, hitung A2. Setengah alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya 90 kali tingginya 90. Kan sama dengan 45 dikali 90. Biarkan seperti itu. 45 dikali 90. Dibagi dengan A1 tambah A2. A1-nya 90 kali 90. A2-nya adalah 45 dikali 90. Nah, oke, kita habisi yang bisa. Habis 90, di sini ada 90, 90, 90. Selanjutnya kita habiskan 45. Ini tinggal 1, ini habis, ini ada 2, di sini habis. Maka akan menjadi 90 ditambah dengan 120 dibagi dengan, ini 1 ya, dibagi dengan 3, dibagi 3. Sehingga kita dapatkan 210 dibagi 3 sama dengan 70 cm. Maka jawabannya titik berat benda, titik berat bangun terhadap alasnya berada pada 70 cm dari alasnya. Oke, silahkan sahabat perhatikan. Nah, kita lihat contoh soal selanjutnya. Tentukan letak titik berat bangun berikut terhadap alasnya. Kembali yang dia tanyakan adalah terhadap alasnya. Maka yang ditanya lagi di sini adalah YG. Ingat, langkah kerja kita tentukan dulu. Mana bangun kita yang pertama, mana yang kedua. Umi tetap ambil persegi panjang ini bangun pertama. Yang segitiga ini Umi anggap bidang Umi yang kedua. Oke, kita lengkapi. Nah, di sini Nah, oke. Maka kelihatan ini dia tinggi segitiga. Nah, kita jawab. Bidang pertama dia adalah persegi panjang dengan panjangnya 90 dan lebarnya adalah 180. Maka X1-nya, walaupun kita nggak membutuhkan, nggak ada masalah, X1-nya akan sama dengan setengah panjang. Setengah kali 90, dia berada di 45. Y1-nya di setengah lebar, berarti dia di 90. Dan luasnya A1 panjang kali lebar. Panjangnya 90, lebarnya 180. Biarkan seperti ini. Bidang yang kedua adalah segitiga. Segitiga dengan alasnya 90 dan tingginya juga 90. X2-nya adalah setengah dari alas, yaitu 45. Dan Y2-nya, hati-hati. Karena acuan kita sekarang adalah alas. Nah,
adalah alas. Yang sepertiga tinggi itu, sahabat perhatikan gambar. Sepertiga tinggi itu yang ini. Ini yang sepertiga tinggi. Maka letak Y2 itu sebenarnya dia berada di 180 dikurang 1/3 tingginya segitiga. Nah, begini, 180 dikurang 30, atau dia berada di 150. Dan A2-nya setengah alas kali tinggi, setengah alasnya 90 kali tingginya 90, sama dengan 45 dikali 90. Biarkan juga seperti itu. Maka YG akan sama dengan Y1 A1 kurang. Nah, kenapa kurang? Karena dia berupa potongan. Ini perbedaan dengan contoh soal yang tadi. Y2 A2 per A1 dikurang dengan A2. Kita masukkan angka. YG sama dengan Y1 90, A1. A1-nya 90 dikali 180 dikurang Y2. Y2-nya 150 dikali A2. A2-nya 45 dikali 90 dibagi dengan A1 kurang A2. A1 kita 90 kali 180 dikurang A2-nya 45 dikali 90. Kita kerjakan seperti tadi. Pertama kita hilangkan 90 dulu. Semua dibagi 90. Ini bagi 90, ini bagi 90, bagi 90. Selanjutnya kita coba bagi 45. Dibagi 45, ini dapat 2, ini dibagi 45, ini dibagi 45 dapat 4, oke, ini 1. Nah, sehingga kita dapatkan 2 dikali 180, 360 dikurang 150 dibagi 4 kurang 1 dibagi 3, atau 360 dikurangi dengan 150 dapatnya 210 bagi 3. Nah, kita dapatkan hasilnya 70 cm dari alas. Oke, Umi ingatkan lagi, bedakanlah antara ketika dia berupa campuran yang seperti ini. Nah, berarti kita gunakan tanda tambah dibandingkan dengan ketika dia berupa potongan. Selanjutnya, menentukan titik berat benda 3 dimensi atau bangun ruang. Nah, jika dia satu benda, untuk sahabat ingat, setengah bola Y0-nya berada di 3/8R. Untuk limas, Y0-nya berada di 1/4 tinggi. Dan untuk kerucut, Y0-nya berada di 1/4 tinggi. Dan untuk tabung, Y0-nya berada di setengah tinggi. Dan untuk sumbu X, X0-nya berada tepat di jari-jari. Nah, ketika benda itu terdiri atas gabungan beberapa bangun ruang, misalkan entah tabung dengan kerucut atau misalkan tabung dengan setengah bola, maka menentukan titik beratnya kita menggunakan X, titik berat pada sumbu X sama dengan V1X1 ditambah V2X2 dan seterusnya dibagi dengan V1 ditambah V2. Dan titik berat pada sumbu Y, YG, kita rumuskan dengan V1Y1 ditambah V2Y2 dibagi dengan V1 ditambah V2. Sama halnya dengan bidang datar tadi, kalau dia berupa misalkan
potongan seperti ini. Misalkan dia ini ada tabung atau silinder, terus dia terpotong dengan kerucut, misalkan seperti ini. Nah, perbedaannya hanyalah pada tanda tambah di sini. Maka sahabat nanti menggunakan V1X1 dikurang V2X2. Di bawahnya juga nanti gunakan tanda kurang. Perbedaannya cuman di sana. Nah, kita lihat contoh soal untuk bangun ruang atau bidang 3 dimensi. Sebuah tabung pejal disambung dengan kerucut pejal seperti gambar. Tentukan titik berat bangun terhadap garis AB, Maka di sini yang dia tanyakan adalah XG. Persis seperti tadi, kita tentukan dulu. Umi mau si tabung bidang 1, si kerucut bidang 2. Oke. Umi tulis di sini untuk bidang 1. Bidang 1 dia tabung dengan jari-jari R. R-nya adalah R dengan tingginya adalah 12 cm. Dan X1-nya berada di setengah tinggi. Setengah tinggi berarti setengah kali 12 sama dengan 6. Lanjut untuk bidang kedua. Bidang kedua dia adalah kerucut dengan jari-jari R. Dengan tingginya adalah 12. Dengan X2, perhatikan X2 untuk kerucut dia berada di 1/4 tinggi. 1/4 tinggi karena acuannya adalah garis AB, tentunya ditambah dengan tinggi tabung. Ditambah 12. Berarti ini 1/4 dari 12, 3 ditambah 12 sama dengan 15. Dan volume tabung V1 sama dengan PR kuadrat kali tinggi. PR kuadrat kali tinggi, tingginya 12. Dan volume si kerucut adalah 1/3 PR kuadrat kali tingginya juga 12. Maka XG kita gunakan persamaannya tadi. X1 V1 ditambah X2 V2 dibagi ini X. V1 ditambah V2. Masukkan angkanya. X1 kita 6. V1 kita PR kuadrat kali 12. X2 kita 15. Dikali dengan V2. 1/3 PR kuadrat dikali 12 dibagi dengan V1 tambah V2. Di PR kuadrat kali 12 ditambah 1/3 PR kuadrat dikali 12. Nah, sama-sama kita bagi dengan nih PR kuadrat. Oke. Terus 12 juga. Nah, 12-nya 12. Maka yang tinggal 6 ditambah 15 dikali dengan 1/3. 5 dibagi dengan 1 ditambah 1/3. Atau akan sama dengan 11 dibagi dengan 4/3. Atau hasilnya ini 33 dibagi 4 cm. Nah, kira-kira seperti inilah menentukan titik berat pada bangun ruang yang terdiri atas beberapa bangun ruang. Silakan sahabat perhatikan. Oke, cukup mudah. Nah, sekian video Mi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.